Sorry Bang Jomblo, ampun Bang Jomblo. Ternyata sudah mulai coy, sampai lupa terlalu asik main TikTok. Pokoknya demi menghibur kalian yang tidak bisa dugem akibat PPKM, aku rela berhenti dulu main TikToknya. Kembali lagi dengan saya Bang Cuy, kepala suku kaum jomblo. Kali ini aku akan merangkum film zombie yang berjudul Kingdom: A Sin of the North. Film ini episode spesial dari film Kingdom series, menceritakan asal mula terjadinya virus zombie yang disebarkan oleh seorang wanita yang bernama Asim untuk membalas dendam akibat pengkhianatan yang terjadi kepada ayah, ibu, dan penduduk di desanya. Tanpa banyak cerita di awal, langsung aja kita tonton alur ceritanya. Tapi jangan lupa dengan kata kuncinya ya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Engkol sana. Engkol sana. Di awal cerita memperlihatkan sesosok tubuh yang dipenuhi jarum akupuntur. Dipakaikan juga pakaian kerajaan untuknya. Kemudian terlihat seseorang yang meracik tumbuhan kebangkitan lalu diminumkan ke tubuh tersebut, dan tubuh itu bangun seketika menjadi zombie. Kemudian scene berganti tulisan yang menceritakan setelah pertempuran dengan Jepang, Joseon Selatan porak-poranda. Sementara itu, Joseon Utara was-was. Rakyat Georgian di daratan Manchuria sebelah selatan utara mulai berkumpul di lembah sungai Pajeo di bawah bendera Pajeowi yang agresif dan kuat. Bila 10.000 rakyat Georgian berkumpul, maka mereka tak terkalahkan. Merasa terancam dengan pergerakan Pajeowi, para jenderal Joseon mengumpulkan segelintir rakyat Georgian lain untuk mengintip mereka. Mereka rakyat Georgian yang tinggal di Joseon disebut Sangjein. Mereka telah tinggal di Joseon selama lebih dari 100 tahun, tapi mereka tidak dianggap sebagai rakyat Georgian maupun rakyat Joseon. Mereka adalah kaum yang terbuang. Lalu, scene dilanjutkan dengan seseorang menelusuri goa yang gelap dengan membawa obor. Di dalam goa terdapat ukiran dinding batu berupa tulisan dan gambar seekor rusa yang memakan tanaman. Lalu scene berganti, terlihat seekor rusa sedang mencari makanan di hutan. Rusa itu mendekat ke salah satu tumbuhan, lalu dia memakannya. Kemudian rusa itu kejang-kejang hingga akhirnya tewas. Tapi tidak lama berselang, rusa itu bangkit menjadi zombie. Kemudian rusa yang sudah menjadi zombie itu pergi untuk mencari mangsa. Terlihat di balik semak-semak ada seekor harimau. Lalu zombie itu langsung berlari untuk menyerang harimau tersebut. Namun harimau itu lebih dahulu menyerang dan memangsa zombie dengan ganas. Harimau itu pun terinfeksi oleh virus zombie. Kemudian scene dilanjutkan kepada seseorang yang di dalam goa tadi. Ternyata seseorang tersebut adalah Asim semasa kecilnya. Terlihat juga gambar ukiran harimau memangsa rusa dan tanaman yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi bertuliskan ada harga yang harus dibayar. Asim pun tidak mengerti maksud ada harga yang harus dibayar. Beralih ke perbatasan Paesagon, dua pengawal yang sedang berpatroli mendengar suara harimau di luar pembatas. Mereka pun bergegas pergi. Lalu di perjalanan melihat setumpuk mayat, kondisinya sangat menggenaskan. Kemudian scene berganti memperlihatkan pengawal berkuda yang berangkat terburu-buru. Lalu ada salah satu warga berbicara tentang bahwa ada berita kematian 15 warga Georgian yang mati menggenaskan dibantai monster saat mencari ginseng liar di hutan Paesagon. Singkat cerita, pengawal pun sampai di tempat pembantaian, dipimpin oleh Michiro. Dia pun mengambil sebuah benda yang digenggam oleh salah satu mayat itu. Salah satu pengawal pun berkata, mayat-mayat ini adalah warga Georgian yang terkenal sangat ganas dan agresif. Jika mereka tahu
warganya dibantai di daerah Paesagon, maka mereka akan menuntut balas dan menyerang benteng Manko. Untuk itu, Micerok memutuskan pergi ke desa perbatasan. Kemudian, Shin berganti ke desa perbatasan, dikenal dengan kaum terbuang, yang merupakan suku Georgian Joseon. Terlihat seorang pria bernama Tahap sedang memotong babi untuk seorang bangsawan. Wanita bangsawan itu sangat angkuh dan sombong. Saat pelayannya membawa daging babi itu, dia keberatan dan terpeleset ingin jatuh. Tahap pun membantunya. Tetapi wanita bangsawan itu malah meludahi Tahap. Wanita itu beranggapan bahwa kaum terbuang tidak pantas bersentuhan dengan kaum bangsawan. Lalu dengan angkuhnya, bangsawan itu melempar sepotong daging kepada Tahap. Kemudian wanita bangsawan itu pergi. Tidak disangka, daging itu pun diambil oleh Tahap. Tahap pun mengajak kaumnya untuk memakan daging bersama. Sebagai kaum terbuang, mereka pun tidak diberi izin untuk memakan daging. Anjir, kasihan banget. Tidak lama berselang, Asin pun datang dengan sepatu penuh lumpur yang menandakan dia dari hutan Paesagon. Tahap sebagai ayahnya ingin menghukum Asin. Tahap melarang Asin untuk pergi ke sana, dikarenakan rumor ada monster yang menghuni hutan Paesagon. Tetapi Asin merebut kayu pemukulnya dan mengatakan ingin mencari ginseng liar di sana agar bisa mengobati ibunya yang sedang sakit keras. Ayahnya bersikap keras agar jangan pergi ke sana. Tidak lama kemudian, Micerok dan pengawalnya datang. Kaum terbuang pun sujud sebagai penghormatan. Micerok datang ke tempat itu untuk menemui Tahap sebagai pimpinan kaum di sana. Di gubuk milik Tahap, setelah Tahap menyerahkan kerajinan tangan desa tersebut sebagai upeti, Micerok menceritakan tewasnya warga Georgian Pajewi di hutan Paesagon, dan Micerok pun menyuruh Tahap agar menyebar rumor ke penduduk Georgian bahwa kematian warga Georgian di Paesagon akibat diterkam harimau agar tidak terjadi pembalasan kepada warga Joseon. Kemudian, sebelum Micerok pergi, Tahap menanyakan perihal jabatan untuk dirinya agar bisa mengangkat derajat kaumnya. Micerok pun berkata, "Sabar dan tunggulah, kabar baik akan segera datang." Sesampainya Micerok di kamp militer, pengawal mengatakan kepada Micerok bahwa seluruh mayat yang ditemukan di Paesagon telah dibawa ke tempat itu. Kemudian Micerok mengeceknya, dan pengawal pun berkata lagi bahwa luka-luka di mayat itu memang bekas gigitan hewan liar, tetapi setelah mereka tewas. Lalu Micerok pun menyimpulkan pelaku ini semua adalah manusia. Mengingat kekuatan dan keganasan suku Georgian yang sangat beringas, jika kepala suku penduduk Georgian tahu hal ini, maka Joseon Utara pun ikut hancur. Dari itulah mereka menyebar rumor bahwa warga Georgian itu tewas diserang harimau, walaupun mengetahui pelakunya Joseon Utara. Kemudian Micerok mengunjungi komisaris militer Joseon Utara. Lalu dia menatap perlengkapan pakaian komisaris tersebut. Kemudian dia membuka pembicaraan bahwa Micerok mendengar 2 hari lalu komisaris pergi ke hutan Paesagon untuk berburu, tepatnya di Bukit Betula, tempat ditemukan 15 mayat tersebut. Menurutnya, orang-orang Georgian tidak mungkin kalah dengan orang biasa, tetapi orang yang lebih hebatlah mengalahkannya. Lalu dia meletakkan benda yang sama dengan aksesoris pakaian komisaris tersebut. Micerok pun menasehati komisaris tersebut supaya bisa menjaga sikapnya agar tidak tercipta peperangan. Dan komisaris pun merasa tersinggung. Dia beranggapan Micerok memperolok-oloknya. Kemudian Micerok pun pergi. Sebelum dia pergi, dia berkata, "Ini adalah peringatan." Selanjutnya, Micerok dan pengawalnya membakar semua mayat itu agar menghilangkan jejak. Sayangnya, tanpa mereka ketahui, Ai Dagan dan pengawalnya sedang mengawasi Micerok dari perbatasan Sungai Amrok. Pada saat yang sama di desa perbatasan, Tahap bersiap-siap pergi ke desa Pajewi untuk menjalankan misinya, menyebar rumor di sana.
Sebenarnya Asin keberatan karena risiko yang sangat tinggi. Jika sampai ketahuan, nyawa taruhannya. Namun, loyalitas sang ayah serta mengharapkan jabatan di pemerintahan agar bisa mengangkat kaumnya sangat besar harapannya. Esok harinya, Ibu Asin kondisinya memburuk. Lalu Asin pun pergi ke perbatasan Paisagon untuk mengambil ginseng liar atau tumbuhan pembangkit. Asin pun berpesan untuk menunggunya kembali. Di desa Georgian Pajeoi, terlihat tahap yang sedang menjalankan misinya. Dia bercerita tentang kematian 15 penduduk Georgian yang diserang harimau. Lalu, salah satu warganya berkata, apabila ucapan tahap bohong, maka dia akan mati. Kita berpindah kepada Asin. Dia mulai memasuki perbatasan Paisagon dan masuk ke gua yang gelap, seperti di awal cerita. Lalu, dia melihat gambar ukiran di dinding batu. Orang yang sudah mati diberikan tumbuhan kehidupan, maka seketika orang tersebut hidup kembali. Namun, Asin masih bingung dengan tulisan, ada harga yang harus dibayar. Di tempat lain, Michirok menjalankan misinya, berburu harimau dengan sekelompok warga dan pengawalnya untuk menciptakan rumor bahwa kematian Georgian Pajeoi akibat diserang harimau. Tetapi, tanpa diketahui Michirok, ada pasukan Georgian yang menyusup di tengah-tengah warga yang berburu. Mereka pun mulai berburu dengan besi dan membuat keributan agar harimau itu takut dan pergi. Namun, Michirok dan pengawalnya melihat jejak kaki harimau yang mengarah ke rumbunan warga. Yang seharusnya harimau itu pergi jika ada suara keributan, tetapi ini malah sebaliknya. Tiba-tiba mereka mendengar suara harimau, lalu mereka segera mencari suara tersebut. Di waktu yang sama, warga pun melihat pergerakan di semak-semak tepat di hadapan mereka. Secara mengejutkan, muncullah seekor harimau dan langsung menyerang mereka. Kemudian, mereka pun lari menyelamatkan diri, tetapi naas bagi warga yang terkena serangan harimau itu. Michirok pun mendapati noda darah di semak-semak. Lalu dia melihat potongan tubuh warga yang diserang harimau. Salah satu warga yang sekarat dengan kondisi menggenaskan berkata bahwa ini bukan perbuatan harimau, namun perbuatan monster. Kemudian, Michirok menyuruh warga untuk mundur dan menyelamatkan diri, karena ini sangat berbahaya. Jadi yang turun tangan Michirok dan pengawalnya. Mendengar tanda dari Michirok, para warga pun kembali untuk menyelamatkan diri. Lalu di antara mereka, kelompok penyusup dari Georgian berlari mengarah sebaliknya. Akhirnya, pasukan Michirok sampai di tengah padang rumput. Terlihat pergerakan sesuatu di tengah padang rumput itu. Dari sudut berlawanan, kelompok Georgian pun berlari ke tengah padang rumput. Michirok pun memerintahkan pengawalnya untuk menghentikan mereka. Begitupun sebaliknya. Sesampainya di tengah padang rumput, perhatian mereka teralihkan dengan mendengar suara harimau di semak-semak itu. Dengan ganasnya, harimau itu pun menyerang salah satu anggota kelompok Georgian, dan anggota itu pun tewas. Kemudian, salah satu pengawal Michirok pun diserang. Pengawal itu pun tewas. Lalu, anggota kelompok Georgian lain mencoba melawan harimau itu. Sebenarnya harimau itu bukan tandingan mereka. Untunglah ada Michirok yang menyelamatkan anggota kelompok Georgian itu. Setelah harimau itu tewas, anggota kelompok Georgian membelah perut harimau. Ternyata harimau itu sudah menjadi bangkai. Sebenarnya harimau itu sudah lama mati. Hal itu pun membuat mereka kebingungan. Kemudian anggota kelompok Georgian itu bertanya perihal jasad warganya yang sudah tewas kepada Michirok. Michirok pun menjawab, kematian mereka bukan tanggung jawab kami, tapi kelompok Georgian tetap akan menuntut balas. Kembali lagi kita ke Asin. Setelah dia memetik tumbuhan pembangkit, dia pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, dia melihat mayat warga Georgian yang sudah tewas dikarenakan anak panah yang menancap tubuhnya dan ada tanda bulu di anak panah itu. Kemudian Asin melanjutkan perjalanannya. Beralih ke desa tempat Asin tinggal. Pada malam itu, Aidagan dan pasukannya menyerang dan membantai habis penduduk desa di sana tanpa belas kasihan. Mereka dengan sadisnya menghabisi seluruh penduduk desa di sana sebagai pembalasan tewasnya warga Georgian di perbatasan Paisagon. Tanpa sebab yang pasti, Aidagan dan pasukannya menyerang desa tersebut. Sesampainya Asin di desa, dia sangat terpukul melihat warga desa semuanya sudah tewas. Keadaan pun porak-poranda.
Kemudian dia melihat di salah satu warga yang digantung terdapat kalung milik ayahnya yang menandakan ayahnya ketahuan sedang menyebar rumor di sana. Kemungkinan besar ayahnya sudah mati. Besok harinya, dengan berjalan kaki, Asin menemui Michiroku dan meminta bantuan untuk menuntut balas kematian ayahnya saat menjalankan misi berdasarkan perintah Michiroku. Dia pun bercerita tentang pembantaian di desanya. Namun Michiroku menolak dengan alasan pembantaian itu bukan urusan Joseon. Selain itu, menghadapi warga Georgian bukan perkara mudah dan pastinya akan menimbulkan perang, apalagi hanya sekedar untuk balas dendam. Kemudian Asin diantar ke sebuah gubuk untuk dia menginap. Ternyata di sana dia tinggal satu gubuk dengan babi. Asin pun tidak ada pilihan lain. Kegiatan Asin sehari-hari mencuci pakaian para tentara dan berlatih memanah. Tugas yang diberikan Michiroku kepadanya mengawasi dan mencatat kegiatan pasukan Georgian. Suatu hari, manakala dia sedang berburu rusa dan berhasil memanahnya, tiba-tiba yang keluar dari semak-semak itu adalah seekor babi hutan liar. Dia pun berlari menghindari serangan dari babi hutan itu. Lalu, ketika berlari di batang pohon dan ingin memanah babi itu, dia pun berubah menjadi Asin yang sudah dewasa dan berhasil menghabisi babi hutan itu dengan mudah. Singkat cerita, Asin pun menyerahkan catatan pengintaiannya selama ini terhadap pasukan Georgian. Tidak lama kemudian, pembawa pesan dari kerajaan menyampaikan agar Michiroku dan pasukannya membantu pertahanan di selatan karena perdamaian dengan Jepang telah putus. Untuk itu, Michiroku berangkat dan meninggalkan beberapa pasukan mengawasi pasukan Georgian. Michiroku pun meminta Asin agar terus mencatat pergerakan pasukan Georgian. Kemudian Asin pun melakukan tugasnya. Setelah melihat pasukan Georgian yang keluar, dia pun segera berlari untuk menyelinap masuk ke markas pasukan Georgian. Terlihat ada seseorang yang melintas mendekat. Dia pun masuk ke sebuah gubuk untuk bersembunyi. Dari tempatnya bersembunyi, dia melihat orang itu menyeret orang lain yang sedang terikat dengan rantai besi. Orang tersebut menyuruh dan memaksa tawanan itu untuk makan. Kemudian dia meninggalkan tawanan itu. Lalu Asin pun mendekati orang yang sedang terikat itu. Alangkah terkejutnya Asin melihat orang itu adalah ayahnya yang masih hidup. Tapi kedua kaki ayahnya sudah tiada. Asin pun sangat sedih melihat kondisi ayahnya yang selama ini disiksa warga Georgian. Asin pun mengajak ayahnya untuk pergi pulang ke rumah. Namun ayahnya memohon segera untuk dihabisi karena sudah terlalu lama dirinya disiksa. Kemudian Asin pun dengan berat hati melakukan yang diperintahkan ayahnya untuk membunuh dirinya agar siksaan selama ini terhenti. Lalu Asin pun kembali ke tempatnya. Di dalam perjalanan dia pun sempat berpapasan dengan pasukan Michiroku. Dia melihat anak panah salah satu pengawalnya, yang sama persis dia lihat ketika di hutan Paesagon. Asin mulai curiga ada konspirasi di balik kejadian itu. Malam harinya, Asin mendatangi kantor Michiroku dan menghabisi salah satu pengawal yang berjaga di sana. Kemudian dia mencari sebuah dokumen yang berisi informasi. Ternyata Michiroku mengorbankan ayahnya untuk menghindari perperangan dengan orang Georgian. Lalu Shin memperlihatkan ke masa mundur waktu Michiroku dan orang Georgian bertemu di padang rumput. Sebelum orang Georgian itu pergi, Michiroku mengatakan memang benar anggota mereka bukan dibantai oleh harimau, melainkan oleh seseorang. Kemudian Michiroku melemparkan benda yang merupakan hasil kerajinan tangan yang diserahkan tahap sebagai upeti di awal cerita. Dari situ Asin menyadari penyebab desanya diserang. Dan Michiroku menolak untuk membalaskan dendam ayahnya, karena itu hanyalah jebakan dari Michiroku.
Singkat cerita, terlihat salah satu pengawal memasuki gubuk Asin. Kemudian melihat sebuah bunga di tempat tidur Asin. Lalu dia mengambilnya. Bersamaan itu Asin menghabisi pengawal tersebut hingga tewas. Tidak lama berselang, pengawal itu pun bangkit menjadi zombie dan langsung berlari menyerang penjaga lainnya dengan ganas. Salah satu pengawal ingin tidur dan merasa keheranan dengan cairan darah yang ada di sana. Tiba-tiba dia melihat rekan pengawal lainnya sudah tewas dengan kondisi yang menggenaskan. Sesaat kemudian, beberapa rekannya bangkit menjadi zombie dan menyerangnya. Virus zombie pun menyebar dengan cepat di camp militer itu. Mendengar suara teriakan, pengawal Michiroc yang tinggal membuka pintu dan melihat salah satu pengawalnya tewas tanpa sebab dan ada sebuah bunga di dahinya. Dia pun segera untuk mengambil pedang. Kemudian pengawal itu pun bangkit dan langsung menyerangnya. Untung saja dia mempunyai keahlian bela diri yang baik. Lalu, markas militer itu pun sudah penuh dengan zombie. Kemudian pengawal itu pun pergi untuk menyelamatkan diri. Sialnya, ketika di pintu gerbang, salah satu anggotanya tadi tewas dipanah seseorang. Ternyata itu adalah Asin yang mulai sadis untuk menuntut balas. Akhirnya pengawal itu pun tewas terkena panah Asin. Dari atas, Asin tersenyum menyaksikan anggota militer yang diserang para zombie. Asin pun meluncurkan anak panahnya kepada pengawal yang mencoba bersembunyi. Kemudian ada anggota pengawal yang mencoba menaiki atas atap agar bisa selamat. Dia pun meminta pertolongan kepada Asin. Tanpa belas kasihan, Asin pun langsung memanah tangan pengawal itu. Dia pun berteriak kesakitan yang membuat para zombie berdatangan. Kemudian Asin pun memanah pengawal itu dengan panah api yang membuat pengawal itu terbakar bersama para zombie. Esok paginya, Asin kembali ke gubuk tempat dia tinggal. Ternyata dia memasung salah satu anggota pengawal. Kemudian, cerita menampilkan Asin yang menyeret sebuah karung pergi untuk pulang ke desanya. Terlihat di desanya yang masih asri. Kemudian Asin menuju ke sebuah gubuk. Lalu dia pun disambut dengan keluarganya yang menunggu di sana. Ternyata itu hanyalah khayalan Asin, karena sebenarnya di gubuk itu keluarganya sudah menjadi zombie-zombie yang dia ikat dengan rantai. Artinya, beberapa tahun lalu Asin menghidupkan penduduk di desanya dengan tumbuhan kebangkitan. Kemudian Asin mempersilahkan zombie-zombie itu menyantap anggota militer yang dia bawa tadi. Lalu, film diakhiri dengan memperlihatkan Asin yang menghadang pasukan Aidagan dan langsung meluncurkan anak panahnya. Film Kingdom pun berakhir. Aku saranin kalian wajib tonton film aslinya, biar tahu betapa kuatnya seorang wanita yang bernama Asin. Kuat ngapain? Ya, kuat menugal di Pahumaan. Oke cuy, kita bertemu di alur cerita berikutnya. Saya Bang Cuy, beserta kru yang bertugas, alah padahal kerja sendiri, mengucapkan terima kasih.